warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gusti Maryadi dengan NIM 2248201016 dari kelas 6A Farmasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Ari Adi Saputra PSI. Materinya, ekstraksi minyak asidi, vaksinasi dan isolasi, pemurnian, komputasi bahan alam. 1. Ekstraksi minyak asidi. Minyak asidi adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak ateris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Kandungan minyak asidi yang terkandung pada suatu bahan tanaman yang umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asidi. Beberapa di antaranya sangat thermolabel atau tidak stabil pada pelayanan suhu tinggi. Metode 1. Destilasi. Tahapan persiapan, pemanasan, pemisahan, pemeriksaan. Kelemahan, senyawa bisa rusak karena panas. Kelebihan, teknologi sederhana, cepat, pemisahan mudah. 2. Pres. Tahapan persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahan, waktu lama, pemisahan sulit. Kelebihan, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. 3. Berorganik. Persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan, pemisahan sulit, teknologi mahal. Kelebihan, cepat, senyawa tidak rusak karena panas. 4. Enfluorasi. Tahapan persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan, pemisahan sulit, waktu lama. Kelebihan, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. 5. Serasi lemak panas. Tahapan persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan, pemisahan sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihan, teknologi sederhana. 5. Vaksinasi dan isolasi. Vaksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara alfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Fraction part atau lebih mudah dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuannya mendapatkan fraksi aktif dari ekstrak, isolasi senyawa metabolik sekunder tunggal. D. Vaksinasi. 1. Ekstraksi cair-cair berdasarkan polaritas pelarut. Senyawa nonpolar, lemak, asteroid, semipolar, alkaloid, flavonoid, aglikon, dan polar flavonoid glikosida. 2. Kromatografi. Kromatografi, kertas lapis tipis atau KLT. Kromatografi kolon. Vacuum liquid chromatography VLC. Slab exclusive chromatography SEC. Solid phase extraction SPE. Kromatografi lapis tipis KLT. Prinsip berdasarkan perbedaan kopolar, like dissolve like fase diam. Salokan gel alumina padat fase gerak, pelarut cair murni tinggi, digunakan 2-3 kali. Cara kerja KLT: 1. Jenuhkan chamber, 2. Siapkan lempeng, titikkan chamber, 3. Letakkan dalam chamber, 4. Keringkan dan tampakkan bercak, 5. Hitung nilai RF. Cara menghitung nilai RF dengan cara jarak bercak per jarak pelarut. Isolasi komponen dan analisis kuantitatif. Bercak diambil atau vakum spatula, diekstrak, dianalisis spektrofotometri, fotodensitometri. Kelebihan: 1. Cepat dan simpel. 2. Butuh sedikit sampel. 3. Tidak butuh ruang besar. Kekurangan: tidak cocok untuk senyawa volatil. 3. Pemurnian. Tujuannya untuk memisahkan komponen murni dari campuran. Prinsip pemisahan fisika tanpa reaksi atau kimia dengan reaksi. Tingkat kemurnian 95-100%. Contoh, saringan untuk pisahkan padat dan cair. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Kristalisasi. Definisi: pemurnian senyawa organik padat dengan pelarut melalui proses kristalisasi ulang. Prinsip: larutkan zat pada suhu tinggi, biarkan mendingin hingga terbentuk kristal. Syarat pelarut: tidak bereaksi dengan zat larutkan zat utama, tapi bukan pengotor. Titik rendah. Alat: beker gelas, hot plate, sandbag. Kelebihan: hasil murni, pengotoran mudah dipisahkan. Kekurangan: tidak cocok jika zat utama dan pengotor punya kelarutan serupa. Kantasi. Definisi: pemisahan campuran padat cair atau dua cairan tak bercampur dengan menuang bagian cair. Prinsip: berdasarkan sedimentasi dan perbedaan massa jenis. Alat: beker gelas, batang pengadu. Kelebihan: alat sederhana, aplikasi luas. Kekurangan: tidak efektif untuk zat dengan massa jenis mirip atau campuran yang sulit diendapkan. Sublimisasi. Definisi: pemurnian zat padat langsung berubah jadi gas tanpa melewati fase cair. Tekanan rendah dan suhu di bawah titik leleh memungkinkan sublimisasi. Alat: cawan penguap, corong, kapas, kertas saring, bunsen, kaki 3, kasa. Kelebihan: hasil sangat murni, cocok untuk padatan yang mudah menyublim. Kekurangan: hanya untuk senyawa tertentu, butuh alat lebih banyak. 4. Mutasi bahan alam. Definisi: mutasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini
ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, kapur dan batu tulis. Dikerjakan secara manual atau kadang dengan bantuan suatu tabel. Sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. 1. Penemuan obat baru. 2. Database tanaman. 3. Prediksi aktivitas obat. 4. Prediksi farmakologi obat. 5. Molekular dating. Mungkin sekian saja penjelasan materi tentang teknologi bahan alam dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.